السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه من اصطفاه من العلماء الأعلام وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضال في هلك الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السادات الكرام. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan sahibul bait dan seluruh jamaah yang berhadir pada acara kita pada malam ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga dengan panjang umur dan sehat badan kita bisa berhadir di tempat ini untuk kita mengadakan acara haul, yaitu haul daripada al-alim al-allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang mana sebagaimana sudah kita ketahui beliau wafat di bulan Syawal, dan ini mungkin malam terakhir kan? Nah, jadi mungkin malam terakhir, malam penutupan daripada bulan Syawal. Jadi kita tutup bulan Syawal ini dengan kita menghauli dari datuk kita, yaitu Datuk Kalampayan, di mana kita malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk beliau, dan apapun bacaan-bacaan yang kita baca pada malam hari ini, di antaranya kita tujukan kepada beliau, yaitu al-alim al-allamah al-faqih Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah dan yang lainnya yang kita hauli pada malam ini. Kita berharap dengan kita memberikan bacaan-bacaan kita kepada beliau, mendoakan beliau, kita berharap mudah-mudahan kita ada mempunyai anak, kita mempunyai cucu, mempunyai turunan, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi ulama juga, sebagaimana Allah jadikan Syekh Muhammad Arsyad seorang ulama besar yang sangat luar biasa. Karena para hadirin, disebutkan di kitab, di antaranya man arada ayyakuna waladuhu aliman, siapa yang pengen, siapa yang ingin anaknya itu menjadi ulama, ya kah? Di kitab, mun kada salah di kitab ini, di kitab Ta'limul Muta'allim, ya kah? Ujar sidin, man arada ayyakuna waladuhu aliman. Ini kurang lebihnya aja lah, ya kah? Kalau salah kena. Siapa yang hendak bahwa pengen anaknya itu menjadi orang alim, menjadi ulama, ujar sidin, fal yura'il ghuraba minal fuqaha, maka hendaklah sidin, ujar sidin, maka hendaklah dia menjaga, menghormati, membesarkan, mengagungkan, ya kafal yura'il ghuraba, hendaklah ia memelihara, menjaga orang-orang yang garib, orang-orang yang asing,
orang-orang yang mungkin tidak terlalu diagung-agungkan orang benar, tapi ya kah minal fuqaha, daripada orang-orang yang ahli-ahli di dalam fikih. Nya banyak aja orang kadang-kadang mengata ini tapi ditinggal orang minal fuqahanya nenek. Ya kah, kadang-kadang banyak ada aja yang mengata hendaklah ia menghormati orang alim. Orang alim banyak pan-pannya. Ya kah, tapi menurut kalimat ini falyura'il ghuraba, ya kah, hendaklah dia memelihara daripada orang yang gharib, orang yang dianggap biasa-biasa saja, minal fuqaha, daripada orang-orang yang benar-benar ahli fikih, ya kah, orang-orang yang benar-benar mengerti hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya kah, kebiasaan fuqaha ini katanya terkenal aja kebiasaan karena dianggap johir karena dianggap kadang kesah ilmu lang 7 lapis langit itu tak ada di sini. Minal ghuraba, ya kah, daripada orang-orang yang gharib, minal fuqaha, wa yukrimahum, hendaklah ia muliakan mereka itu, ya kah, wa yu'azzimahum, hendaklah ia besarkan mereka itu, ya kah, wa yu'tiyahum syai'an, dan hendaklah dibari orang ahli-ahli fuqaha itu sedikit napakah yang dibari, ya kan. Nah, kita malam ini ya kah, kita memberikan sesuatu, yaitu apa yang kita baca malam ini, yaitu untuk terutama untuk Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan kita memberi bacaan-bacaan sidin ini, walaupun kalimatnya ini di dalam kitab itu untuk orang yang masih hidup, tetapi yang penting kita membesarkan daripada orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang meragukan Datuk Kalampayan itu ahli fikih? Tidak ada yang meragukan. Malah beliau ya kah, terkenalnya itu diantaranya dikarenakan karya beliau yang sangat luar biasa, yaitu Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amrid Din, yang mana Sabilal ini diakui orang di mana-mana. Semua orang yang orang Melayu ya kah, hampir semua mempelajari, ya kah, semua hampir mempelajari daripada kitab Sabilal Muhtadin ini, Littafaqquh fi Amriddin. Dan ini menjadi Sabilal ini menjadi kebanggaan orang-orang yang mempelajarinya. Makanya pernah di Wadahulun dulu ada orang ya kan, sidin tuh ngaran sidin ke rumah tuh Said Habib Muhammad Al-Hamid Jakarta lah. Jadi Habib Muhammad Al-Hamid ini sidin datang ke Martapura kurang lebih tahun 1993 atau 94 lah. Ya, kurang lebih berapa tahunnya sudah tak? 30 tahunan lah. Kejadiannya 30 tahunan. Tuh, berarti bibet ah. Hanya kesahnya jadi 30 sudah. Ya kan? Jadi sidin itu datang ke rumah tuh sidin ini mengajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta, ya kan? Mengajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta. Nah, sidin ini datang lawan murid sidin, ngarannya Tony, ngarannya Tony. Maka lek lah, musiah Tony nya dengar lah, ya kan? Habib Muhammad meninggal sudah, Habib Muhammad meninggal. Jadi 5 sidin datang ke rumah sudah ya. Jadi ujar sidin diantaranya, aku datang ke sini, sidin belum kenal lawan guru sekumpul lagi, belum tahu lagi. Waktu itu belum anyar guru sekumpul membuka di sekumpul tahun berapa tak? 9192-an lah. Nah, cocok aja tuh sidin. Ya kan, jadi sidin datang ke sini sudah mbah itu di sidin lalu belang ke rumah karena sidin patuh lawan Marina Ulun memberi alamat kalau datang ke Martapura datangi Ulun. Ya, akhirnya ke rumah, limbah ke rumah di sidin, aku kesini mau ziarah ke makam Syahar. Kenapa? Karena aku ngajar kitab Sabilal Muhtadin di Jakarta. Sudah, sidin ini lawan murid sidin ngarannya Tony. Ini Tony ini mungkin Fatoni asalnya lah, bukan auzubillahi minasyaitonir lain. Ya kan? Iya, ada jemaran Tony sekalinya ambil di Quran juga ajar. Di mana auzubillahi minasyaitonir
Tony bukan itu nih, ini mungkin Fatoni nih, mungkin Fatoni. Jadi sudah diantaranya ceritanya ini ulun sembahyangan di rumah, ya kan imamnya Habib Muhammad, ulun makmumnya dua lon Tony ini. Jadi Tony ini limba tuntung sembahyang, menangis benar, menangis orang tua ngarannya, ya kan, banyu matanya gono-gono turu anunya, titikannya. Jadi jurang Ton, kenapa jadi nangis? Ya kak, jadi ujar si Ton ini nih, enggak, ini saya kesenangan, saya nangis ini nangis kesenangan. Kenapa? Soalnya inya ini susah aja, si Ton ini susah aja, inya tukang tambal ban aja, kan susah aja tah. Ya kan, jadi tukang tambal ban deh. Jadi aku kesenangan kayak ini karena aku kawa melaksanakan wasiat mamaku. Jurang apa garang wasiat? Nah, mamanya ini berwasiat kayak ini, Ton, nanti ya Ton ya, kalau kamu udah besar, kamu punya uang, tolong ya Ton ya, tolong banget ya Ton ya, kamu ziarah ke makamnya Syekh Arsad Banja, tolong ya Ton ya. Jadi soalnya Ton nantinya itu Syekh Arsad tuh idolanya mama Ton, idolanya Syekh Arsad, bukan guru Ripaninya, bukan deh. Soalnya Ton itu Syekh Arsad itu idolanya mama itu kalau udah baca Sabilal Muhtadin, waduh senangnya luar biasa. Nah angka itu orang, padahal bini-bini aja, orang bini-bini aja. Nah angka itulah orang dengan kitab Sabilal Muhtadin. Ini kitab Sabilal, ini kitab luar biasa ini. Nah dan Datu, ya kan, kita bisa melihat kayak apa keilmuannya Datu itu. Melihat Sabilanya aja kita sudah luar biasa, karangannya yang sampai ke ini Sabila itu orang karena dalam kaum menyambungi akan tuh karena. Padahal kitab Sabila itu kada lengkap sampai ibadat aja, ya kan, bab tijarah, macam-macam kareda, ya kan, karena memang Datu ini sidin mencagarkan untuk orang daerah kita untuk beribadatnya. Ada jalan madahkan sayang Sabila itu sebutin aja. Kenapa ada tuntung Datu artinya mengarang, ya kan, umur ma'alahani bukan, itu memang Datu dengan segitu aja, karena sini limanya tamat mengarang Sabila itu masih lawas ini hidup. Dan ya kan, sampai sekarang karena dalam kawam menyambung, ya kan, karangan Datun itu maha bisa kan kereda kawa aja, cuman ya ditawakan orang, ya kan, ditawakan orang. Kenapa? Karena Sabilal itu dari segi susunannya, dari segi pembahasannya sangat luar biasa. Nah itu ya kak, luar biasanya kita mempunyai Datu yang sangat mudah. Tapi mudah-mudahan acara kita ini bukan menjadikan kebanggaan lawan kita kada, tapi menjadikan semangat untuk kita selalu mempelajari apa-apa yang ditinggalkan oleh Datu, ya kak, oleh Datu. Dan para hadirin, ya kan, Datu ini dilahirkan, ya kan, sebelum dilahirkan pun tanda-tanda bahwa sidin ini menjadi orang besar tuh banyak. Sampai-sampai kata Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, ya kan, daripada karomah, daripada keistimewaan Datu ini sangat banyak di sini. Aku banyak bisa cerita Zin mengenai Datu ini, tapi Zin kada aku kisahkan. Kenapa? Karena aku takut kalau pindah hanya menjadi kebanggaan belaka, ya kan? Di dalam kitab apa tuh? Manhajus Sawi, man kana yaftakhir binasabihi wa abaihi. Siapa orang yang hanya bisa membanggakan nasabnya, bisa membanggakan keturunan kaidatunya, ya kan? Zahabat barakatuhum, maka keberkahan mereka itu akan hilang. Makanya Guru Abdurrahman Siddiq Sapat sini nggak ada, seada-adanya aja sini nggak ada mengesahkan karamat tuh kada mau sini. Kenapa sini? Tukutan kalau pindah zahabat barakatuhum, hilang keberkahan mereka itu. Hati hanya hendak membanggakan benar aja tanpa hendak mengikuti jejak langkah mereka itu, ya kan? Jadi zahabat barakatuhum. Kenapa? Li'annahum ma kanu yaftakhiruna bi nafsi, karena mereka itu yang kita banggakan seumpamanya orang-orang orang dahulunya aja yang inya ampun diri kada membanggakan dirinya sendiri. Kalau hendak membanggakan tentu aja inya sendiri yang membanggakan
dirinya, apalagi kita berenya kita ini ya kah jauh benar turunannya, apalagi karena ada keturunan lalu, maksudnya keturunan darah biru nih ya kak. Ikam tahu sih, seandainya mereka itu membanggakan dirinya sendiri, padahal mereka itu yang bekerja, mereka itu yang beramal, seandainya mereka itu membanggakan dirinya sendiri, maka keberkahan dari dirinya sendiri pun langsung akan hilang. Apalagi orang yang jauh nih hanya membanggakan mereka, bukan dirinya sendiri. Nah, dari karena itu makanya kadang-kadang cerita Datu ini, Datu Kalampaya ini, kadang-kadang ceritanya tuh cerita dari mulut ke mulut, kada ditulis di. Kenapa? Yaitu diantaranya takut kalau Pina hanya bisanya itu hanya membanggakan musiah. Kena makanya ya kak, makanya ada di kitab di Manhajus Sawijo, maka ada salah, ada orang di Hadramaut sedang mengadakan rohah, sedang mengadakan baca kitab, sekalinya ada orang Karanak aja, Karanak membaca kitab pintar benar, luar biasa ya kak, membaca bilang kayak baju baca kitab. Jadi ada seseorang yang mendengarkan juga orang luar, jadi jar orang luar siapa itu, jadi yang hadir padanya mengakui itu kemanakanku, itu ding sanaku, aku bersupupu habis mengakui aja. Jadi ujar yang mendengar, iya kajar, alhamdulillah lain keluargaku, artinya jangan mendengar alhamdulillah bukan keluargaku, artinya antik jo ikam ini. Justru aturannya keluarga yang menjadi imung, ada hubungan. Kenapa jadi kamu ucap kayak itu? Soalnya yakanya si Langkaranak itu nak keluargaku supan bener, aku kan bisa baca kitab. Artinya inya bisa baca kitab, aku kan bisa baca kitab, pas supan mana aku. Mulai hari itu lajar hati orang yang mendengar itu jadi terpukul, tapi menjadi kebaikan. Lalu padanya mereka itu belajar ilmu. Nah kayak itu tak. Nah jadi mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini untuk menggugah hati kita, ya kemudahan kita dapat taufik hidayah untuk mengikuti jalan Datu, bagaimana riwayat Sidin sehingga Sidin menjadi orang yang besar kayak ini, yang sangat luar biasa ini ya kak. Dan lagi modalnya ya, diantara keistimewaan Datu ini ya kan yang kita dengar, seluruh anak Sidin, seluruh cucu Sidin, seluruh buyut Sidin yang menamuni Sidin, semuanya itu karena dalam kada alim aja, semua itu karena dalam kada sebertaan alim. Lakiannya kah, babiniannya kah, waktu Sidin meninggal tuh ratusan lebih anak cucu buyut Sidin, seikung-ikung karena dalam karena dalam tambuknya, karena semua intalu seperti memecah seperti anta. Nah itu daripada diantaranya luar biasanya ini Datu Kalampaya. Makanya seperti ya kah Datu Taniran itu, Datu Taniran bin Sa'duddin, pengen lah Sa'duddin bin As'ad bin Syarifah bin Datu Kalampayan. Jadi nah penyelon Datu tak Syarifah anak As'ad cucu, berarti ini buyut nih. Ini kenapa jadi alim berani sampat menamuni bahari lawan Datu Kalam, dapat menamuni lawan Datu Kalampaya. Ini belima bedini sana, kelima-limanya jadi alim, jadi napa, jadi wali solihnya luar biasa. Di Taniran siapa? Sa'duddin. Di mana lagi? Belimau Datu Ahmad ya kah, kakane Sa'duddin Pak Andumnya ya, Tenggarong Butolha ya kah, itu pulang Pagatan setelah kah, di Tenggarong Abu Tolha ya kah. Nah kelima-limanya ini kenapa? Karena menamuni Datu bukan kai Datu, menemui Datu ya kah, makanya alimnya. Tapi ya kah, selain mereka itu memang menamuni Datu yang di Pagatan, siapa tadi ngerti Mat Arsyad kah?
Ulun mendengar riwayat hidup Sidin waktu haul Sidin itu Muhammad Arsyad ini mengaji di Mekah 40 tahun. Iya jadi apa? Bukan hanya pertama mengaji lawan Abah ini As'ad ini adalah cucu Datu pertama. Jadi Datu ketika datang ke sini tuh sudah ada bisi cucu, ya kah? Bisi cucu di ngarannya As'ad, ya kah? As'ad ini mama Sidin ngarannya Syarifah ini laki Sidin ngarannya Usman orang kampung Melayu bibe. Sebagaimana bacaan nih orang kampung Melayu, makanya ngaran Sidin ini orang kampung Melayu. Sidin ini ngarannya Usmani, ini ngaran Sidin Usmani, makanya lang membaca Guru Ripani. Nah ini ya kak, itu luar biasa. Jadi As'ad ini ya kan jadi cucu pertama aja. Ketika Datu datang ke sini ya kan As'ad sudah ada nih, dan anak Sidin belum beranakan lagi, hanya datang. Ada kegampangan 35 tahun. Nah datang, jadi limbah datang ke sini ya kak, datang ke sini Datu ini membawa minantu juga, Syekh Abdul Wahab, ya kan? Datang di sini Abdul Wahab dikawinakan lawan anak Sidin Syarifah. Sekalinya Syarifah di sini kawin juga sudah lawan orang kampung Melayu nih. Gila bener juga kampung Melayu nih. Orang kampung Melayu lahir di si anak As'ad. Nah makanya jar As'ad ini ya ya kan cucu pertama dan murid pertama murid Datu. Makanya jar ilmu As'ad ini bahari luar biasa jar. Kenapa arwah Datu meluruk sebertaan lawan As'ad? Makanya As'ad ini bisi anak pulang 5 ikung laki-lakian yang digelar dengan pendawa berapa? Pendawa 5. Tapi ya ada bagus pendawa 5 lah, wali 5 aja tuh. Wali itu perwayangan itu pendawa apa tuh? Perwayangan ya kan, itu pendawa pendawa. Jadi As'ad yang tadi Datu Arsyad tadi selain mengaji lawan kakak jar yaitu Abu Tolha, mengaji lawan Abu Tolha, mengaji pulang lawan Abah, mengaji pulang lawan Datu nih ya kan. Nah kayak itu lengaran anak cucu buyut Datu kayak itu toh. Datunya 35 tahun, buyut 40 tahun mengaji. Harusnya kita 60 tahun mengajinya nek. Tapi apa kawin? Nah itulah. Sekalinya Syarifah ini pulang diambil oleh Syekh Abdul Wahab Bugis, karena Datu mengawinakan juga di mana? Di Mekah, karena sini sebagai wali mujibir. Lang di sini wali hakim kawinnya. Sekali sampai datang lo bingung Barami bandar kisahnya tuh bahari bebe. Ya kalau kita putar tuh viral banget bahari ini tuh. Mbah Syarifah sudah ada bisi laki Usman. Sekalinya Abah membawakan laki Jawa pulang. Bingung nih. Nah sekalinya dihitung Datu, karena Datu tuh datang tuh dasar lengkap ilmu. Dihitung Sidin sekalinya taduhulu lang di Makkah. Taduhulunya ginjar sejam aja taduhulunya jar. Ya kah hebatnya Datu ya kah. Nah itu yang penting ilmunya, yang penting bukan sanatnya. Panglang banyak limbahnya bulik membawa sanat sebek. Sekalinya baca kitab jangan bisa juga. Sebek dari timbul ajas tuka aja. Datu Sidin sesuai dengan Sidin mengaji 35 tahun. Ada masalah perselisihan waktu dihitung Sidin sejam aja terdulu di Makkah. Nah pada Abdul Wahab yes. Akhirnya ya kah dengan derayan air mata paksa Usman bakalah. Usman bakalah ya kan. Mbah itu pulang ya kah limbahnya Syekh Abdul Wahab Bugis nih kawin do Syarifah, baranakan pulang bini-bini lalu dingarani Fatimah ini pulang jadi alimah faqihah, alim lang ahli fikih. Buktinya ahli fikih apa? Mengarang kitab fikih parukunan
Jamaluddin lang masyhur bala dibaca orang di mana bahari orang baca perukunan terus Jamaluddin di mana aja hampir-hampir seluruh Indonesia orang baca ya kan biarnya kada jua tah mengarang di orang lain pasti kena dulu tuh ada diambil dari perukunan besar Mufti Jamaluddin. Nah itu didikan kenapa? Karena Fatimah ini belajar langsung lawan siapa? Lawan Abah Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis lawan Kai leting nih, seleting aja nih, belajar pulang lawan Kai, mungkin belajar pulang lawan As'ad. Bahaya jadi alim nyenjerat besar alim juga bisa ngaji bener juga bang. Kadang ngajinya kau juga bang. Nah itulah hebatnya. Dan lagi hebatnya Syekh Abdul Wahab ini hendak kawin lawan anak datuk, padahal kada pernah melihat. Jangankan Syekh Abdul Wahabnya datugin dan bisa melihat anak ya kan, tapi Syekh Abdul Wahab pokoknya aku artinya ya kan Syekh Abdul Wahab lon datu kawan pokoknya hendak menunjukkan datu ini orang yang luar biasa sampai kawan nih hendak. Padahal kawan kada melihat lawan anak nih daripada luar biasanya itu datu pulang diambil minantu pulang oleh raja yaitu bini tuan apa nih tuan Bajut kah buat kah Bajut lah ada juga bilang Ratu Aminah. Nah padahal orang desa aja orang Lokgo bak menunjukkan kepribadiannya yang sangat luar biasa. Itulah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Maka anak sidin ya Allah Masya Allah ya kesebertaan qadi mufti sebertaan luar biasa. Nah mudahannya keberkahan ini kada hilang ya kan. Kita bukan hanya bisa membanggakan sebagai tapi untuk menjadi motivasi kita untuk mengikuti mereka itu ya kan. Di Bro ada Syekh Ali Junaid, di Taniran tadi ada, di Balimau Tuan Ayah Tunji Ahmad, banyak benar, di Bangil Guru Bangil, di Banjar Mufti Jamaluddin, di Marabahan Syekh Abdus Soh Mat Abu Tol Ke Basyu ini luar biasa. Di Malaysia ada ya kah Syekh Husin Kedah yang digelari dengan wali 5 di Malaysia. Di Malaysia itu ada wali 5. Kalau kita kan wali Songo, di Malaysia ada wali 5 ya kah, termasuk wali 5 itu ada Syekh Husin Kedah. Syekh Husin Kedah ini guru daripada Syekh langkomu siapa? Syekh Marbawi ini. Syekh Marbawi yang mengarang Syarah At-Turmuzi ini. Itu murid Syekh Husin Kedah. Syekh Husin Kedah nih orang Banjar, orang Martapura, orang aku jadi bilang pokoknya kampung Melayu lambat tembakan Mariaman mana itu Masya Allah ya. Makanya Datu ini luar biasa cinta ya kak, luar biasa. Nah itu tak kehebatannya Datu. Makanya semalam sudah coba kisah lah, ya di antara kisahnya sudah juga mendengar lah. Cuma ban apalagi nanti kisah kan paksa enak. Ulut bisa kalau jarang lah ulang ke Jakarta ke Rawabening dah ya kan. Jadi mulai di airport ya kan hendak ke Rawabening naik bis di airport sampai ke Rawabening sekalinya ada singgah di bis di Pulau Sari katanya lah, lain Pulau Sari lah hendak ke Prehari itu bang. Jadi jangan bisa ya ke Pulau Sari ya turunan ya orang limbah turunan orang ada tertinggal sikung lagi, tinggal sikung berdua ulun sekalinya ini paling belakang limbah itu bermaju ya kan mendapat di ulun apa mau nanya jar apa yo jarang saya mau ke Rawabening nanti kalau udah di Rawamangun ke Rawabening naik apa jar. Jadi jurang banyak angkutan banyak sana jurang mau ada bis ada bajai ada taksi banyak jurang suka pilih gitu ya jadi jurang saya juga pak mau ke sana jurang saya juga mau ke Rawabening mau ke Rawabening juga ya jar kalau gitu udah kita bareng aja ya jar jurang salah
Ya kah iya di Jakarta kan kadang-kadang ngalih kalau salah-salah kayak itu sudah sampai Rawabening Rawamangun ya kan nyapang ulun nih naik ojek kah lah serongan-serongan nih lah nih naik baje lo berdua ada jurang musibah ngejadiin bungol yang kayak ini jurang sudah bepender sekalinya berkisah Pak saya orang Aceh aja saya orang Aceh saya mau ke Rawabening mau beli batu musim batu belum tahun berapa tuh nang batu nang habis batu kertak dikoreki orang lah bon 2014an lah nah berarti kejadiannya 2014 saya belum pernah aja jadi mau beli batu di sana sudah oh orang Aceh nah limbah orang Aceh itu lalu betakun nah Pak mau nanya aja ya apa aja nah Syekh Nuruddin Ar-Raniri ada nggak makamnya jurang di Aceh oh ada aja kok Bapak tahu ya sama Syekh Nuruddin Ar-Raniri jar iya tahu jar iya dekat jar rumah saya dekat jar makamnya dekat sama saya jalan kaki juga bisa jar oh jarnya nih jurang nih orang baik bang nenek tahu lawan Syekh Nuruddin nenek udah oh kenapa Bapak tahu sama Syekh Nuruddin jar padahal kan ulun jurang ada si Datu si Datu nah Datu ulun ini jurang ada mengarang kitab di sampingnya ini karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri oh iya betul Siratal Mustaqim namanya aja betul jurang lo nyambung selamat ya lo oh iya betul jar oh jadi kamu orang Banjar ya jar iya orang Banjar jurang jadi kamu turun Syekh Arsad ya jar terpaksa jurang wah jar alhamdulillah saya ketemu sama turunannya nih jar wah berarti ini ilmunya nih kayak Datunya juga nih jar iya jurang musibah nenek sudah jadi ini takut apa aja makam Syekh Arsad sampai sekarang masih ada nggak jurang masih ada dekat sama rumah saya jurang jalan kaki juga bisa jurang biar balas saya kayak itu biar dalam hati 2 hari 2 malam kan berjalan sudah jadi jurang Pak di Aceh jurang di Aceh sabilal dibaca orang enggak jurang wah itu di Aceh di mana-mana orang baca sabilal muhtadinnya di mana-mana itu tuh jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa jadi jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa itu kitab sabilal muhtadin waduh luar biasa indahnya luar biasa kitab sabilal jadi jasanya Syekh Arsad tuh luar biasa itu di mana-mana orang di Aceh baca sabilal muhtadin Pak saya juga ngajar sabilal Pak oh jurang saingan berat bang ini ya kan saya juga ngajar sabilal Pak jar oh nah nanti Pak jar saya ceritain nanti ke jemaah saya jar bahwa saya ketemu sama siapanya nih sudah Mbah itu ulun ada juga kisah ini ada juga lab di mana kan ini sekalinya kan lab tuh ada komentar kan biasa nah di komentar tuh ulun membaca bener Pak bener aja saya orang Aceh Pak di Aceh orang di mana-mana baca sabilal muhtadin di mana-mana orang baca sabilal muhtadin bener Pak aja oh sudah sampai di Rawabening berpisahannya saya lungkak kanannya ke kiri limbah itu limbah beberapa langkah mengiau pulang Bapak bentar aja ada apa lagi jurang boleh nggak Pak saya cium Bapak aja nah kenapa jadi cium saya jurang enggak saya mau ngambil berkah ya diciumnya tapi lang sakitnya kayak ini sekalinya lang bayar taksinya tetap ulun juga nah iya kan jatuh nah cobalah kita sahih tadi yang kayak itu tadi ya kan di mana-mana orang baca kitab sabilal muhtadin di Jakarta orang dibaca sabilal muhtadin orang Banjar membawa juga kitab sabilal muhtadin tapi anyar-anyar sebertaan orang Jakartanya buruk artinya apa tak orang lawas sudah bisik ada orang kita anyar belajaran anyar nukar ya kan nah itu tuh jadi ulun bisa berkesan arwah ayah bersyukur ya jurang sabilal ya di Jakarta dibaca orang benar di mana-mana jurang dong baca kitab sabilal mana pajar ayah alun syukur di sini gitu dua di sini gitu tapi yang dahulu orang di mana-mana baca kitab sabi oh ini aja bina kata baca lagi ya sama aja sini gitu yang dulu
Nah, itu ya kan daripada luar biasanya Datu dengan karangannya Sabilal Muhtadin. Kitab yang luar biasa, yang bakaramat yakannya Sabilal toh. Ya kan berbahasa Arab, seandainya saya wah itu gempar dunia persilatan. Ya kan? Cuma Datu tuh daripada bagusnya hati Sidin kada mau sin bahasa Arab. Kan memang sin menghususkan cager orang kita lang kada bisa berbahasa Arab ya kah. Nah itulah daripada kita imungnya bisi Datu, tapi bukan hanya jangan sekedar imung aja, tetapi kita turuti ya kah jejak langkah Sidin. Nah itu yang penting kah. Jangan jangan ya kah. Nah itu yang penting dah ya kah, kitab-kitab Sidin kita kaji ya kah, karena itulah peninggalan Datu kita kepada kita ya kah. Ulun bisa juga ke Tasikmalaya ke wadah Kiai Sumarna Sidin. Asep Sumarna. Jadi ulun situ bisa melihat Sidin Asep Sumarna ini bisi kitab Sabilal Muhtadin, tulisan tangan mulai awal sampai akhir. Tulisan tangan kita bisi cetakan ya reda. Orang wanin tulis nyabahari kalau kada ada cetakan jadi sini menulis tangan, tulisan tangan kitab Sabilal Muhtadin daripada orang ya kah, daripada orang luar biasanya dengan kitab Sabilal Muhtadin ini. Nah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari acara ini ya kah, itulah yang sangat kita harapkan ya kah. Mudah-mudahan tadi kita mudahan anak kita kah, cucu kita kah, turunan kita kah ada jua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala memberi Datu Kalampayan. Nah mungkin itulah ala kadarnya daripada manakib daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ya kan. Nah mungkin itulah yang belum sampaikan. Kita ampun minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.